Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang dalam acara pemaparan rencana aksi calon dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia periode 2022-2026. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur marilah senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah senantiasa memberikan kita kenikmatan dan karunia yang besar, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada Nabi Uswatun Hasanah terbaik kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya kami mengucapkan selamat datang kepada yang kami hormati dekan dan para wakil dekan, yang kami hormati anggota senat, yang kami hormati para calon dekan, yang kami hormati panitia pelaksana pemilihan, yang kami hormati Bapak dan Ibu dosen dan tenaga kependidikan FPUI, yang kami hormati perwakilan dari lembaga kemahasiswaan, dan yang kami hormati Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Perkenankanlah acara pemaparan rencana aksi calon dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia periode 2022-2026 hari ini, Rabu 31 Mei 2022 bertepatan dengan 30 Syawal 1443 Hijriah dimulai. Selanjutnya untuk mengawali, marilah kita dengarkan dan hayati pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Muhammad Nasyid Muharram, mahasiswa program studi manajemen FPE UI. Selanjutnya disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa man
وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan himne Universitas Islam Indonesia yang akan dipandu oleh Ananda Afira Nariswari. Hadirin dimohon berdiri dengan sikap sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, pengatur alam semesta. Puji beriring syukur kami persembahkan hanya kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Sholawat beriring salam kami sampaikan kepada manusia pilihan dan junjungan kami, Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Ya Allah, ya Tuhan kami bermunajat kepadamu, memohon ampun dan berserah diri. Dengan rendah hati mengaku segala kenistaan. Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Maka dari itu, kepadamu-lah kami menyembah, kepadamu-lah kami memohon ampunan dan pertolongan, serta hanya kepadamu kami mengabdi. Kami mengakui segala kenikmatan yang telah Engkau anugerahkan. Kami juga mengakui segala dosa-dosa kami, maka ampunilah kami, karena sesungguhnya tidak ada yang dapat memberikan pengampunan dosa kecuali Engkau. Ya Allah, ya Muqtadir, ya Rahman, ya Rahim, Engkaulah pemilik Arsy yang agung, yang berkuasa atas segala sesuatu. Kepadamu jualah kami bertawakal, dan kepadamu kami mohon pertolongan. Hari ini kami berkumpul di sini untuk menjalankan salah satu rangkaian prosesi pergantian pemimpin kami. Minta dan mohon kami ya Allah, hidayah dan inayah-Mu kiranya menyirami dan mewarnai pergantian pemimpin kami ini. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik fawakillahumma rubitataha wa adlimudaha wa hdiha subulaha wa mla'ha binurikal ladzi la yahbu wa surah suturuha bifaidil imani bika wa jamilit ta'akuli alaika wa ayyiha bima'rifatika wa amilha ala syahadati fi sabilika innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui hati kami. Kami berkumpul karena cinta-Mu, berjumpa dalam ketaatan kepadamu, bersatu dalam dakwah-Mu, dan berpadu dalam membela syariat-Mu. Maka ya Allah, kuatkanlah ikatannya, kekalkanlah cintanya, tunjukkanlah jalannya, penuhilah ia dengan cahaya yang tidak pernah redup. Lapangkanlah dada-dada ini dengan iman yang berlimpah kepadamu, dengan indahnya takwa kepadamu,
Hidupkan ia dengan makrifat-Mu, serta matikan ia dalam syahid di jalan-Mu. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ya Allah, kabulkan. Allahumma inna nas'alaka min khairin hadal amal wa khairin ma fihi wa na'udzubika min syarri hadal amal wa syarri ma fihi innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kami mohon kepadamu kebaikan atas apa yang kami lakukan ini dan segala kebaikan yang ada di dalamnya. Kami berlindung kepadamu dari segala keburukan pekerjaan ini dan segala keburukan yang ada di dalamnya. Sesungguhnya di atas segala sesuatu itulah Engkau-lah yang maha berkuasa menentukannya. Ya Allah, ya Fatah, ya Alim, Engkau maha pembuat rahmat. Dengan cahaya hidayah dan taufik-Mu, sinarilah nurani dan jiwa kami, tajamkanlah mata basyirah kami, sehingga dengan dukungan kemahiran teknis dan pedagogis, keterampilan administrasi serta intelektualitas yang dihiasi dengan kecerdasan spiritual, kami mampu menjadikan fakultas ini terhormat dan bermartabat atas kuasa-Mu yang memiliki ilmu dan maha mengetahui. Ya Allah, Engkau-lah Zat yang maha teliti dan maha cerdas. Engkau-lah Zat yang maha menggerakkan dan maha mengendalikan. Tunjukkanlah pada kami suatu kebenaran yang hakiki, benar-benar nampak benar di mata kami. Berikanlah kemampuan kami untuk mengikuti kebenaran itu. Dan tunjukkanlah kepada kami bahwa suatu kebatilan benar-benar nampak batil di mata kami. Dan berilah kemampuan kami untuk menjauhinya. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, kedua orang kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami, kaum muslimin semua baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Ya Allah, hanya kepadamu kami mengabdi, hanya kepadamu kami sholat dan sujud, hanya kepadamu kami menuju dan tunduk. Kami mengharapkan rahmat dan kasih sayang-Mu. Kami takut azab-Mu ya Allah, karena azab-Mu sangat pedih. Ya Allah, jagalah kami dengan Islam dalam keadaan berdiri. Ya Allah, jagalah kami dengan Islam dalam keadaan duduk, dan jagalah kami dalam Islam dalam keadaan tidur. Jagalah kami dalam Islam saat kami sehat maupun saat kami sakit. Jangan cabut nyawa kami kecuali kami dalam kondisi beragama Islam dan husnul khatimah. Ya Allah, persatukan kami kaum muslimin, persatukan kami warga UII, persatukanlah kami warga FBE untuk mengamalkan dan menegakkan agama-Mu, dan karuniakanlah kepada kami keberkahan dari langit dan bumi. Jangan biarkan kami bercerai-berai. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya Allah, lepaskanlah dan jauhkan kami dari penguasa-penguasa zalim, fasik dan kafir. Anugerahkan pada kami pemimpin-pemimpin yang beriman, bertakwa, jujur dan amanah, yang menjadikan kitab-Mu sebagai landasan kepemimpinannya, menerapkan syariat-Mu dan membawa kami ke jalan yang benar, jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, jadikan hari terbaik kami sebagai hari pertemuan kami denganmu. Jadikan amal terbaik kami sebagai pamungkasnya, dan jadikan usia terbaik kami sebagai akhir ajal kami. Ya Allah, limpahkanlah rahmat, ampunan dan hidayah-Mu kepada kami semuanya. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman wa la taj'al ma'ana wa la fina syaqiyan aw mahruman. Wahai Allah, jadikan pertemuan kami ini sebagai pertemuan yang penuh dengan rahmat, perpisahan kami sesudahnya sebagai perpisahan yang terpelihara dari dosa. Dan janganlah Engkau jadikan kecelakaan dan nasib buruk menimpa kami, baik saat kami bersama-sama atau saat kami sendiri-sendiri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Andes Arif Bahtiar MSHK yang telah memimpin doa pembuka pada acara pagi hari ini. Bapak dan Ibu yang berbahagia, selanjutnya
kita lanjutkan dengan pengantar dari Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Calon Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia periode 2022-2025 yang dalam kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Ketua Panitia Bapak Muhammad Nur Khalid SEMAK AK. Kepada beliau Bapak Muhammad kami persilakan. Yang kami hormati Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia, yang kami hormati Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, yang kami hormati pimpinan dan segenap anggota Senat FBE UI, yang kami hormati calon dekan FBE UI periode 2022-2026, yang kami hormati dosen tetap, tenaga kependidikan dan perwakilan lembaga kemahasiswaan FBE UI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu bapak yang kami hormati, merujuk pada surat keputusan Panitia Pemilihan Dekan dan Wakil Dekan Universitas Islam Indonesia periode 2022 dan sampai 2026, dan setelah melaksanakan pemilihan calon dekan pada 25 Mei 2022 yang alhamdulillah di FBUI ini partisipasinya cukup tinggi, yaitu 81,3% atau 165 menggunakan hak pilihnya dari total 203 daftar pemilih tetap. Berdasarkan pada surat keputusan tersebut, maka diputuskan ada 3 calon dekan FBUI. Yang pertama, mohon izin saya sebutkan urut abjad. Yang pertama adalah Bapak Agus Widarjono DRSMA PhD. Yang kedua Bapak Anjar Priyono SEMSE PhD. Dan yang ketiga adalah Bapak Johan Arifin SEMSE PhD. Ibu bapak yang kami hormati, merujuk pada peraturan Universitas nomor 1 tahun 2018 sebagaimana sudah diperbarui, calon dekan terpilih diwajibkan untuk memaparkan rencana aksi, di mana pemaparan rencana aksi kita laksanakan pada hari ini, dan rencana aksi yang dipaparkan pada hari ini didasarkan pada rencana aksi rektor terpilih dan disiapkan untuk masa 4 tahun ke depan. Harapannya dengan pemaparan rencana aksi ini dapat menjadikan rujukan dasar bagi segenap anggota Senat FBUI dalam menentukan pilihan, yang insya Allah pemilihan dekan akan kita laksanakan pada 7 Juni 2022. Ibu bapak yang kami hormati, setelah pemilihan dekan pada 7 Juni 2022, maka insya Allah kita akan lanjutkan pada 16 Juni 2022, yaitu pemilihan wakil dekan di FBE UI. Kami tentu mohon doa dari ibu bapak sekalian, dan juga kita berdoa bersama semoga pemilihan dekan dan wakil dekan FBE UI ini dapat berjalan dengan lancar, dan FBE UI bisa diamanahkan pemimpin-pemimpin yang senantiasa amanah, tanggung jawab, dan mampu memberikan kemajuan, keberkahan bagi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Ibu bapak yang kami hormati, sebelum kami mengakhiri pengantar pada sesi kali ini, sekaligus kami memberikan informasi sekaligus menyampaikan izin dari beliau Profesor Jaka Striana yang tidak dapat bergabung secara luring pada pagi hari ini. Ibu bapak yang kami hormati, yang terakhir kami mau selaku panitia pelaksana pemilihan FBUI mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan pemilihan dekan dan wakil dekan banyak ditemui kekurangan, kesalahan. Atas nama panitia kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Nur Khalid yang sudah memberikan pengantar selaku Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Dekan dan Wakil Dekan FBUI.
Dan selanjutnya adalah sesi pemaparan rencana aksi calon dekan. Sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan bahwa telah ditetapkan 3 nama calon dekan FPUI periode 2022 sampai dengan 2026 yang akan nanti memaparkan rencana aksinya. Dan untuk itu akan kami berikan waktu kepada para calon dekan secara bergantian untuk menyampaikan pemaparan rencana aksi dengan waktu maksimal 15 menit. Dan untuk sesi diskusi akan dilaksanakan setelah ketiga calon dekan selesai menyampaikan pemaparannya. Dan kami mohon kepada ketiga calon dekan untuk bisa berfoto terlebih dahulu. Terima kasih kepada para calon dekan. Kami mohon untuk bisa kembali ke tempat duduk yang sudah kami sediakan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dan ini adalah sesi pemaparan rencana aksi oleh para calon dekan. Dan untuk ini kami mohon izin mengurutkan sesuai dengan urutan abjad dari nama para calon dekan. Jadi sesuai dengan yang sudah disebutkan oleh Pak Muammar selaku Ketua Panitia. Untuk kesempatan yang pertama akan diberikan kepada Bapak Agus Widarjono. Sebelumnya akan kami bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae singkat dari Bapak Agus Widarjono. Nama lengkap beliau Dr. Andes Agus Widarjono MA PhD. Beliau lahir di Sukoharjo pada 7 Februari 1967. Riwayat pendidikan beliau S1 di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan diselesaikan pada tahun 1991. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Western Michigan University, Kalamazoo, USA, diselesaikan pada tahun 1999, dan program doktoral S3 di Oklahoma State University, Stillwater, USA, dan diselesaikan pada tahun 2012. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan FEUI pada periode 2001 sampai dengan 2005. Beliau juga pernah menjadi Direktur Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam P3NI FEUI pada periode 2014-2018. Dan beliau saat ini adalah Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi FEUI. Dan itulah kurikulum vitae singkat dari calon dekan Bapak Dr. Andes Agus Widarjono MA PhD. Dan untuk selanjutnya kami mengundang Bapak Agus Widarjono untuk bisa menyampaikan rencana aksi waktu 15 menit di podium. Terima kasih. Terima kasih kepada para calon dekan. Kami mohon untuk bisa kembali ke tempat duduk yang sudah kami sediakan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dan ini adalah sesi pemaparan rencana aksi oleh para calon dekan. Dan untuk ini kami mohon izin mengurutkan sesuai dengan urutan abjad dari nama para calon dekan. Jadi sesuai dengan yang sudah disebutkan oleh Pak Muammar selaku Ketua Panitia. Untuk kesempatan yang pertama akan diberikan kepada Bapak Agus Widarjono. Sebelumnya akan kami bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae singkat dari Bapak Agus Widarjono. Nama lengkap beliau Dr. Andes Agus Widarjono MA PhD. Beliau lahir di Sukoharjo pada 7 Februari 1967. Riwayat pendidikan beliau S1 di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan diselesaikan pada tahun 1991. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Western Michigan University, Kalamazoo, USA, diselesaikan pada tahun 1999, dan program doktoral S3 di Oklahoma State University, Stillwater, USA, dan diselesaikan pada tahun 2012. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan FEUI pada periode 2001 sampai dengan 2005. Beliau juga pernah menjadi Direktur Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam P3NI FEUI pada periode 2014-2018. Dan beliau saat ini adalah Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi FEUI. Dan itulah kurikulum vitae singkat dari calon dekan Bapak Dr. Andes Agus Widarjono MA PhD. Dan untuk selanjutnya kami mengundang Bapak Agus Widarjono untuk bisa menyampaikan rencana aksi waktu 15 menit di podium. Terima kasih. Ketua
Presiden Bapak Suarsono, yang kami hormati Rektor yang mewakili Pak Zainal, yang kami hormati juga pihak Dekanat yang diwakili Pak Arif, dan kami hormati juga anggota Senat dan Ibu Bapak sekalian yang hadir pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunyati wassalatu wassalamu 'ala rasulillah wa alihi washabihi ajmain. Bapak sekalian, sebuah kenikmatan yang luar biasa Bapak bisa hadir di pagi ini untuk mendengarkan rencana aksi calon dekan FPI. Sungguh sebuah kenikmatan ya. Kata Rasul, nikmatani mahbunun fima katsirun minas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang seringkali kita lupa, yaitu apa? Siang dan sempat. Hari ini Ibu punya kesempatan dan kesehatan sehingga bisa hadir. Karena sehat belum tentu sempat belum tentu sehat. Ibu sekalian, sebelum saya mulai, saya akan pantun pendek saja. Sayur bening sambut tomat, sugeng injing, tetap Ibu semangat dan sehat. Bapak sekalian, saya akan memaparkan apa yang saya coba gali, apa yang ada di fakultas ini. Nah, tema besar saya adalah membangun fondasi akademik yang kuat menuju pre-research university. Ternyata kita itu sudah memasuki sebuah dunia di mana kita akan menuju ke arah research university. Dan kondisi sekarang adalah research university. Oke. Dasar action plan ini saya ambil dari visi dan misi RIP UI. Kemudian kita lihat pada kita saat ini Excellent Teaching University, sekarang kita masuk Research University. Kemudian rencana aksi calon rektor terpilih, analisis lingkungan internal, existing condition, dan analisis lingkungan internal. Saya akan mencoba membaca existing yang ada sekarang. Jadi kita lihat ternyata lumayan, artinya kita sudah mempunyai akreditasi dari 11 program studi. Kita itu sudah mempunyai 8 prodi yang akreditasi unggul, tetapi sebentar lagi selesai. Dan ini persoalan mendasar karena mulai Mei ini Lamemba yang akan melakukan. Kemudian 2 prodi ilmu ekonomi dan akreditasi A, dan 1 prodi yaitu dokter manajemen XMP. Itu adalah salah satu keunggulan yang kita perlu. Nah, kemudian kita juga punya beberapa prodi itu punya akreditasi sertifikat internasional. Jadi semua program S1 di prodi kita sudah mempunyai ya, manajemen punya MM dan manajemen punya APES. Prodi S1 mungkin kalau saya nggak, mohon maaf ya kalau salah akuntansi ada, dan ekonomi dengan AUG. Yang kemudian kalau kita tangkap juga ternyata ini persoalan serius yang harus kita hadapi. Yang pertama adalah pendidikan dosen. Ternyata kalau kita baca itu rata-rata adalah kurang dari 30%. Padahal kita tahu standar mutu mengatakan sekitar 40%, dan saat ini Lamemba mensyaratkan ada 50%. Jadi persoalan serius yang kita hadapi saat ini. Nah, kemudian saya lanjutkan jabatan akademik dosen. Nah, ternyata ya belum sebagaimana sesuai dengan harapan kita. Jadi guru besar itu sangat sedikit, kita baru hanya punya 5. Padahal kita sudah lama berdiri tapi baru 5. Kemudian kita juga punya lektor walaupun yang kandidat dokter juga kandidat profesor jauh sedikit. Nah, tetapi yang persoalan utama adalah kalau kita untuk nanti pemaparan untuk program S1 adalah apa? Jumlah asisten ahli masih relatif besar. Padahal Lamemba mengatakan mensyaratkan untuk akreditasi bahwa untuk jabatan akademik lektor ke atas itu harus 60%. Syarat unggul. Ya tinggal kita mau unggul atau tidak. Kalau di ada unggul sudah. Nah, kemudian berikutnya adalah publikasi jurnal nasional internasional. Memang kita mengalami peningkatan ini luar biasa. Ya, jadi tahun terakhir mengalami peningkatan untuk semua jurusan. Pengabdian masyarakat. Jadi unsur yang berikutnya adalah dakwah, itu relatif tenang gitu karena mungkin tidak terlalu banyak kita terlibat, apalagi saat pandemi sehingga kita tidak banyak.
Nah, kemudian kinerja proses belajar mengajar, saya kira ini saya sebutkan memang beberapa sudah baik, tetapi menurut standar mutu itu kita masih di bawah standar mutu yang disampaikan oleh UI. Kemudian tenaga pendidikan juga sudah baik, 2 tahun terakhir sudah melampaui standar mutu. Oke. Nah, kemudian yang juga menjadi perhatian kita adalah perkembangan jumlah mahasiswa. Ternyata perkembangan jumlah mahasiswa mengalami penurunan. Meskipun memang kita tidak bisa mengingkari itu karena adanya COVID. Dan COVID menjadikan daya beli masyarakat menurun. Ya, sehingga kita lihat di tahun 2021 itu manajemen itu memang mengalami kenaikan, sementara yang lainnya adalah mengalami penurunan. Nah, kemudian kita lihat ini terinjak masih bidang akademik. Ya. Jadi kita lihat IP memang tidak banyak berubah, tapi yang menjadi persoalan adalah masa studi pada saat pandemi ini ternyata mengalami kenaikan. Ya. Ini adalah persoalan kita. Jadi selama pandemi ini ternyata masa studi mahasiswa adalah mengalami. Nah, soal masa tunggu, nah, bisa kita lihat juga. Kemudian saya lanjutkan non akademik. Ya. Jadi non akademik itu kalau di program master dan doktor itu berkaitan dengan publikasi. Sementara untuk program S1 dan D3 itu adalah berkaitan dengan seni dan sebagainya, yang sifatnya non akademik. Nah, kemudian kita juga melihat analisis eksternal. Ya, itu ada tantangan, jadi ketidakpastian ekonomi. Nah, kemudian ada cyber university dan sekarang ada MOOC, ya, Massive Open Online Courses. Kemudian tuntutan kualitas oleh pemerintah, baik lembaga akreditasi, sekarang Lameba yang sudah mulai sejak Mei 2022 ini. Nah, itu ancaman yang kemudian ancaman dari prodi lain dibuat nilai sebagai pesaing FP. Karena pihak lain tetangga kita sudah mengalami perkembangan yang luar biasa. Kemudian peluang, ada pembukaan pembelajaran jarak jauh, itu peluang. Kemudian pembukaan program studi di luar kampus utama. Oke. Nah, berkaitan dengan kondisi itu kemudian saya mencoba untuk menangkap tema besar apa? Yang membangun fondasi akademik yang kuat menuju pre-research university. Dan dengan penekanan pada apa? Kualitas dosen dan kualitas luaran dan capaian kerja. Nah, berdasarkan ini kemudian sesuai dengan arahan rektor dan kita punya 3 strategi besar. Yang pertama, penguatan fondasi akademik, recognition nasional dan internasional, dan penguatan networking dan manfaat. Nah, ibu bapak sekalian, inilah yang nggak kelihatan ya. Inilah yang menjadi persoalan utama kita. Persoalan mendasar yang saya kira harus kita selesaikan. Kalau ini tidak kita selesaikan, apapun rencana kita yang baik-baik pasti akan terbentuk. Mau research university, mau akreditasi, ya, mau pengembangan diri, misalnya jadi profesor. Ini adalah 3 serangkai. 3 ini yang harus kita atasi bersama. Misalnya, yang pertama soal pendidikan S3. Mohon maaf, jadi tidak kelihatan. Dosen S3. Tadi sudah kita temukan bahwa dosen S3 kita tuh di setiap jurusan itu kurang dari 30%. Ya, meskipun nanti bisa kita keluarkan karena kalau itu termasuk dosen D3. Yang memang ketika akreditasi tidak butuh apa? Tidak butuh dokter kan? Nah, memang bisa menaikkan, tetapi tetap saja di bawah dari standar yang ada. Dan saya katakan tadi bahwa untuk S1 itu minimal adalah 50% sebagai syarat akreditasi unggul. Nah, kemudian pendidikan ini tentunya akan mempengaruhi publikasi. Ya, mempengaruhi publikasi. Dan sekarang kalau kita lihat di dalam akreditasi itu tidak hanya sekedar publikasi, tapi juga ada penilaian tentang citasi. Ya, penilaian tentang citasi. Artinya kalau seorang itu mensitasi tulisan kita berarti kita diakui penelitian, kita diakui ide-ide kita. Nah, kemudian apa? Kalau ini kemudian akan mempengaruhi jabatan akademik. Ya, syarat dari Lameba misalnya untuk akreditasi unggul itu 60% harus lektor ke atas. Nah, bagaimana kalau kita tidak bisa menyelesaikan dia? Memang harus dosennya harus kita tingkatkan, publikasi harus kita tingkatkan. Ya, harus kita tingkatkan.
ingatkan tadi kebetulan ada Pak Warsono, dan ini tidak bisa kita selesaikan hanya secara normal saja, harus ada extraordinary, harus out of the box, harus keluar dari box. Ya. Pertama, kalau itu diserahkan secara individu tidak akan mungkin jalan. Oleh karena itu saya tadi kebetulan ada Pak Warsono, saya mengusulkan ya badan wakaf buat scholarship untuk dosen-dosen. Tidak hanya sekedar kemudian ini ada perhatian terhadap pendidikan, scholarship. Jadi misalnya di sini adalah beasiswa daripada wakaf untuk sekolah. Ya kalau paling untuk mempercepat ya sekolah di dalam negeri saja, yaitu di UI kan Pak. Dan itu maka saya bilang itu tidak bisa direkayasa hanya berdasarkan pada individu. Itu harus secara melalui lembaga. Taruhlah kalau kita ingin menaikkan, katakanlah sekarang di 5 orang, katakanlah 10 orang masuk karena di program dokter kita, ya 5 tahun ke depan sudah kita tambah meningkat, dan saya kira rata-rata bisa sampai mencapai 50%. Nah itu satu. Jadi saya juga mengusulkan pada universitas Pak Zainal, jadi tidak bisa kemudian kita menyelesaikan soal pendidikan S3 yang menjadi persoalan bersama kita, itu hanya diselesaikan secara mandiri. Saya menginginkan kelipatan badan wakaf untuk memberi scholarship. Kalau enggak akan mungkin. Begitu juga soal publikasi. Publikasi adalah penelitian. Nah, saya juga usul ya badan wakaf memberi semacam grant kepada dosen-dosennya untuk melakukan penelitian. Dan bahkan kalau menurut saya di luar negeri itu biasa profesor yang dengan nama apa? Lembaga yang mendanai, misalnya profesor perusahaan, dia ditulis saja profesor perusahaan. Nah, artinya apa? Karena kalau kita itu serahkan kepada kita sendiri, itu akan sangat sulit. Dan ini persoalan mendasar. Ya, soal dosen, S3, soal publikasi, soal jabatan akademik. Kalau kita serahkan individu sekali lagi tidak akan jalan. Maka ini harus termasuk di fakultas nanti ya harus membuat sebuah rekayasa supaya agar persoalan bisa dilakukan. Ya kalau misalnya kita sudah punya dana penelitian, saya kira ini tidak pantas itu hanya 15 juta sampai untuk melakukan publikasi tingkat nasional, tidak mungkin. Kalau di jurusan saya dulu saya beri 50 juta, tetapi harus menyertakan paling tidak 3 orang. Dalam rangka apa? Nah salah satu programnya adalah skoposisasi. Jadi skoposisasi. Kalau enggak, kita akan selesai. Nah, kalau ini terselesaikan, kita akan mudah melangkah mau research university, mau akreditasi, nasional mau internasional, maka ini akan bisa kita lakukan dengan baik. Inilah concern saya nanti ketika kemudian mengatasi masalah ini. Karena kalau ini selesai, maka persoalan lingkaran setan itu bisa teratasi. Tidak kemudian setiap tahun itu tambal sulam saja kalau ada akreditasi. Akhirnya kita juga punya apa? Pinjam dosen sana, pinjam sini, enggak tim teaching. Kalau ini sudah bisa diselesaikan, selesai persoalan mendasar, dan itu adalah sebagai basis untuk perkembangan selanjutnya. Ya, perkembangan selanjutnya. Jadi mudah akan kita akreditasi nasional, internasional, kita mau research university maupun kegiatan program-program yang bagus pasti akan terselesaikan kalau persoalan mendasar ini tercapai. Baik, kayaknya Ibu Bapak jangan tegang atau yang saya yang tegang. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah jadi nanti dana riset, kemudian dana untuk sekolah, semuanya harus kita fokuskan pada nah, jadi itulah, karena kalau kita nggak menyelesaikan akar ini nonsens. Setiap tahun, setiap akreditasi kita itu hanya ribut sih, tidak pernah ini akan selesai. Mengingatkan waktu tinggal 1 menit lagi, Pak. Ya. Nah, kemudian kalau ini detail, ya detailnya tentunya beberapa hal yang penting juga Islamisasi keilmuan, dan saya minta P3, eksistensi P3 terus diperkuat. Karena kita lembaga yang pertama kali menginisiasi Islam. Beberapa sudah saya sampaikan, kemudian ada bahasa saya program lektorisasi dan profesorisasi. Ya, penguatan program S2 S3 karena itu bagian dari research university. Ya, kemudian penguatan pembelajaran berbasis teknologi dan termasuk rintisan masif open course online ini yang belum kita garap dengan baik.
Dan tentunya itu bisa semua disupport dengan peningkatan soft dan hard disk oleh tadi. Berikutnya, ini berkaitan dengan aspek kedua, yaitu rekomendasi internasional, yaitu akreditasi nasional, internasional, exchange program, bahkan saya usul internalisasi jurnal yang sekarang baru di jurusan ekonomi. Nah, kemudian ini adalah pengembangan program sarjana terapan. Itu penting karena sekarang kita program sarjana sudah AD3 sudah masuk ke kita. Boleh sebentar tinggalin. Jadi pengembangan program prodi sarjana terapan barangkali tidak hanya yang ada sekarang, bisa kita kembangkan ke depan kalau memang ada prodi lain yang memang diminati masyarakat. Nah itu. Dan bisa ada pembukaan program studi baru, pembukaan prodi sejarah jauh, kemudian yang tadi komunikasi itu penting karena tadi mengatasi soal basic tadi. Nah, kemudian yang ini yang perlu saya juga sampaikan, sekarang generasinya beda, maka diseminasi karena isu melalui media sosial penting. Kita punya podcast sebagai salah satu contohnya. Nah, dan soal pengabdian dan dakwah itu tidak hanya sekedar eksidental tapi bisa terstruktur dan termasuk di dalamnya nanti harus kita kembangkan pengabdian dan dakwah secara online. Demikian saya akhiri dengan sebuah pantun, Mas. Tadi kan pantun. Jadi saya akhiri sebuah pantun. Ikan hiu makan beng. Without all of you, I'm nothing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah nanti akan diberikan kepada Bapak Anjar Priyono. Namun sebelumnya juga kami akan membacakan kurikulum vitae singkat dari Bapak Anjar Priyono terlebih dahulu. Nama lengkap dan gelar beliau Bapak Anjar Priyono SE MSI PhD. Beliau lahir di Trenggalek pada 27 September 1976 dan riwayat pendidikan beliau mengambil program sarjana di jurusan manajemen Fakultas Ekonomi UGM dan diselesaikan pada tahun 2000. Melanjutkan program magister di Fakultas Ekonomi UGM Yogyakarta dan diselesaikan pada tahun 2004 dan program doktoral Operation Management di University of Strathclyde, United Kingdom pada tahun 2015. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Pusat Pengembangan Manajemen PPM jurusan manajemen pada periode 2016-2018 dan tentu saja saat ini beliau merupakan Ketua Program Studi Manajemen S1 sejak 2018. Dan itulah kurikulum vitae singkat dari Bapak Anjar Priyono. Dan selanjutnya kami mengundang Bapak Anjar Priyono SE MSI PhD untuk maju ke depan menyampaikan rencana aksi di podium atau di panggung yang sudah kami siapkan. Silakan. Kalau tadi Pak Agus penggunaan tengah, saya di sini. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, Bapak pengurus Badan Wakaf, Bapak Suarsono atau yang mewakili, Bapak Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomi yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Arif Rahman, dan juga Bapak Ibu dosen semuanya yang kami hormati, para mahasiswa dan juga para panitia yang saya hormati juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan kali ini sungguh berbahagia sekali kita bisa bersilaturahmi dan juga merencanakan apa yang akan kita lakukan selama 4 tahun ke depan untuk dalam rangka beribadah, Bapak Ibu semuanya. Dalam kesempatan ini takjubnya sepertinya adalah rencana aksi ya, rencana aksi. Tapi kalau saya lebih suka ini adalah rencana masukan bagi saya untuk Pak Johan, di mana beliaunya adalah kandidat nomor 3 dan juga Pak Agus Widarjono yang tadi baru saja menyampaikan aksi. Karena beliau yang nanti akan melanjutkan ya perjalanan Fakultas Bisnis dan Ekonomi kita. Beliau lebih senior dari saya, jadi mohon doanya kepada beliau berdua. Ini masukan saja ya. Jadi apa sarannya adalah masukan untuk beliaunya berdua. Baik Bapak Ibu semuanya, saya langsung saja ini. Kali ini saya mengangkat tema memperkuat reputasi FBI melalui penyelarasan konfigurasi sumber daya internal dengan ekosistem organisasi.
Ini tema ini saya angkat ini berdasarkan pada apa yang disampaikan oleh rencana aksi yang disampaikan oleh calon rektor beberapa waktu yang lalu. Saya mengambil tema penyelarasan konfigurasi sumber daya internal kemudian dengan ekosistem organisasi ini dengan pemikiran bahwa setiap organisasi itu bukan organisasi yang punya segalanya. Setiap organisasi bukanlah organisasi yang Superman katakanlah, di mana organisasi pasti memiliki keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu kita harus memanfaatkan sumber daya yang ada di luar organisasi dengan cara disinkronkan dengan sumber daya yang ada di dalam organisasi. Itulah yang kemudian disebut dengan sinkronisasi konfigurasi sumber daya. Bagaimana caranya? Nanti akan saya sampaikan pada beberapa slide berikutnya. Dan ini juga salah satu bentuk atau pengejawantahan apa yang dilakukan oleh pemerintah melalui MBKM, di mana MBKM itu tidak lain adalah menenggelamkan itu immersion ya bahasa Indonesia, menenggelamkan universitas ke dalam ekosistem bisnis, ekosistem organisasi, di mana mahasiswa harus ikut magang, mahasiswa harus ikut apa istilahnya ya, studi independen di perusahaan, di organisasi pemerintah dan segala macamnya. Begitu juga organisasi kita nanti ya. Oke. Ini program yang kita susun, yang saya susun ini tidak lain merupakan turunan dari apa yang sudah dicanangkan oleh tingkat yang lebih tinggi, yaitu di tingkat universitas, di mana di situ terdiri dari penguatan akar, penjulangan cabang, dan pelebatan buah. Nah, masing-masing tema besar ini nanti akan kemudian kita bagi ya. Ini saya akan masuk ke yang detailnya saja ya, karena ini sepertinya lebih pada abstrak. Mohon maaf panitia. Oke. Saya ingin mereview kembali apa yang terjadi selama 4 tahun terakhir sebelum saya menjelaskan apa yang akan kita lakukan. Selama 4 tahun terakhir kita banyak terjadi disrupsi dan di mana emergent strategi itu lebih penting daripada delivery strategi. Strategi yang dirumuskan di tengah jalan itu lebih penting untuk dieksekusi daripada strategi yang dirumuskan di awal. Oleh karena itu organisasi kita harus menjadi lebih fleksibel, lebih agile, dan tidak bisa hanya mengandalkan sumber daya yang ada di dalam organisasi ya. Karena terlalu mahal Bapak Ibu semuanya. Dan kalau mau investasi untuk memenuhi segala kebutuhannya, itu akan berbiaya mahal. Oleh karena itu kita harus melakukan banyak penyesuaian dengan cara berkolaborasi dengan pihak eksternal. Oke. Beberapa hal yang pernah kita lakukan misalnya adalah investasi dalam bentuk teknologi informasi, ya itu memang harus dilakukan ya. Terus kemudian kalau ada beberapa investasi yang perlu kita lakukan, tapi itu tidak akan pernah sampai Bapak Ibu semuanya. Contohnya apa? Contohnya adalah pengembangan dosen secara organik. Kalau kita menggunakan pengembangan dosen secara organik, di mana kita merekrut, kemudian membid, sampai kemudian menjadi profesor, doktor, profesor dan segala macamnya, itu memang perlu. Tapi kalau semuanya kita lakukan seperti itu sepertinya terlalu lambat dengan perubahan lingkungan yang begitu cepat seperti ini ya. Oleh karena itu nanti ada beberapa poin yang saya sampaikan di belakang itu adalah bahwa kita bisa menggunakan dosen-dosen yang berasal dari industri yang memenuhi kualifikasi akademik, sehingga di sana nanti kita bisa lebih cepat untuk mengadopsi kualifikasi akademiknya dan juga dari sisi update pengetahuannya. Bapak Ibu semuanya, ya, ini ada yang pertama, ini adalah penguatan akar ya Bapak Ibu semuanya. Untuk penguatan sumber daya manusia ya, ini ada beberapa poin besar di sini yang bisa kita raih, yang perlu kita kejar ya. Contohnya yang pertama ya, kita perlu diberikan dukungan bagi dosen untuk kenaikan pangkat ya. Contohnya yang paling krusial itu adalah akuntansi. Dengan adanya tambahan 1 profesor saja, guru besar, maka kita bisa mendirikan program akuntansi, program doktor ya, seperti itu. Itu adalah satu hal yang kecil, poinnya sedikit tapi berdampak besar ya, seperti itu. Kemudian beberapa hal lain itu adalah kita juga menerapkan MBKM, kata dasar kasarnya itu MBKM untuk dosen. Dengan cara bagaimana? Mengikuti program yang namanya SAMI, kemudian ada program magang industri bagi dosen. Karena apa? Mahasiswa kita sekarang sudah berbeda dengan mahasiswa pada zaman dulu.
masalah kita sekarang, mereka tahu bagaimana apa yang terjadi di industri, kita juga harus demikian. Jangan sampai kita hanya menyampaikan apa yang ada di textbook tanpa tahu apa yang terjadi di lapangan. Nah, masalah kita sekarang sudah berbeda. Oke. Kemudian Bapak Ibu semuanya, ini untuk penguatan akar, penguatan nilai keislaman, diantaranya adalah pemberian fasilitas bagi dosen maupun tenaga pendidikan untuk melakukan menyusun konten-konten yang bermuatan keislaman, misalkan TikTok, Instagram ataupun podcast. Ini adalah beberapa hal yang sifatnya kekinian. Kemudian bisa memberikan stimulus bagi Bapak Ibu dosen untuk melakukan penulisan karya tulis ilmiah, ya, yang bermuatan keislaman. Terus kemudian berikutnya berikutnya Bapak Ibu semuanya, ini untuk subtema besar kedua, yaitu penjualan cabang, di mana kita berusaha untuk meningkatkan inovasi yang berkelanjutan, akan diwujudkan dalam peningkatan akreditasi program studi, ya. Program akreditasi program studi, di sini ada typo, seharusnya AMPES 21 dan AUNGI seharusnya, ya. Di mana kita berusaha untuk menjaga dan mempertahankan akreditasi unggul yang selama ini kita raih, terutama untuk S1. Kita bisa mempertahankan akreditasi unggul untuk S1 itu sudah capaian luar biasa besar. Mengapa Bapak Ibu semuanya? Karena universitas ini bisa bertahan dengan hanya jenjang S1. Nah, tapi tidak bisa kalau hanya madalah S2 dan S3. Nah, mengingat dukungan dana itu mayoritas berasal dari S1. Terus kemudian perlu kita lihat juga bahwa capaian unggul pada saat ini itu adalah hasil dari konversi akreditasi sebelumnya, yaitu akreditasi A, di mana pada waktu itu kita menggunakan ISK untuk meraih akreditasi unggul. Nah, berikutnya kita harus menggunakan akreditasi 9 standar yang di situ bisa dikatakan lebih rigid, lebih susah kriterianya, sehingga hampir dikatakan sulit sekali. Nah, bagaimana apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu semuanya? Kita nanti harus melakukan putar balik, di mana kita lebih baik mengejar akreditasi internasional. Dari akreditasi internasional kemudian nanti akan dikonversi menjadi akreditasi yang unggul. Memang tidak ada jaminan kita bisa meraih akreditasi internasional Bapak Ibu, tapi itu lebih mudah dicapai karena filosofisnya berbeda. Filosofi dari akreditasi internasional dan akreditasi nasional. Akreditasi nasional, di mana di situ yang kriterianya 9 kriteria itu, yaitu IAPS 4.0 itu ada beberapa kriteria. Kalau nilainya sekian, maka nanti bisa baik sekali ditambah kriteria A, B, C dan seterusnya. Kalau tidak demikian, kalau tidak terpenuhi maka ya sudah. Tapi kalau akreditasi internasional itu dipandang sebagai sebuah proses. Jadi di sana tidak ada angka-angka ajaib yang harus dicapai. Kalau belum berhasil, ya ini masih proses. Sampai suatu saat nanti akan ada proses penuntunan, sehingga nanti lama-lama kita akan bisa meraih. Dan dari segi reputasi, akreditasi internasional tentu saja lebih baik daripada apabila kita hanya mengandalkan pada akreditasi nasional saja. Bapak Ibu semuanya, saya lebih prefer untuk menggunakan FIBA karena FIBA itu achievable. Mengapa kita tidak menggunakan misalkan ACSB dan segala macamnya? Kita harus sadar bahwa mahasiswa kita itu mayoritas berasal dari Indonesia, dari nasional. Bahkan universitas-universitas yang terbaik di Indonesia pun setelah mereka terakreditasi ACSB dan akreditasi yang peringkat yang tinggi-tinggi itu, ya, peringkat akreditasi internasional tinggi-tinggi, faktanya mereka tetap mendapatkan mahasiswa yang berasal dari Indonesia. Jadi saya lebih suka untuk merekomendasikan yang sifatnya lebih praktis, ya. Asalkan akreditasi internasional dan sudah diterima oleh Dikti untuk konversi menjadi unggul tes 6, nggak perlu yang terlalu tinggi-tinggi. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, ada
ada beberapa hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk pengembangan program internasional dan gelar ganda, di antara dengan memulai yang bisa dilakukan dengan daring, misalkan menjadi dosen penguji untuk ujian S3 atau untuk ujian S2. Ini bisa kita lakukan dengan sangat sederhana, hanya kontak, kirim email, dan that's it gitu kan. Terus kemudian kita juga bisa memperluas jangkauan kemitraan penyelenggaraan gelar ganda dengan universitas-universitas yang sifatnya itu achievable Bapak Ibu semuanya. Achievable dalam hal apa? Achievable dalam hal rankingan, dalam hal biaya hidup di sana, di luar negeri, dan juga dalam hal reputasi. Yang penting internasional, itu saja Bapak Ibu semuanya. Contohnya seperti di Malaysia, itu ada universitas yang namanya Universitas Tengku Zainal Abidin kalau tidak salah ya. Itu biaya hidupnya dan SPP-nya itu lebih murah daripada biaya hidupnya lebih murah daripada di Jakarta, dan biaya SPP-nya itu lebih murah daripada di Indonesia, termasuk di UI. Gitu. Dan mahasiswa kalau di sana ya, itu hidupnya agak apa istilahnya, agak rural gitu ya. Tentu mahasiswa kita juga akan lebih senang daripada di kota-kota besar ya, seperti KL misalkan ya. Itu salah satu contoh yang bisa kita manfaatkan. Dan yang lebih penting adalah dengan membidik universitas-universitas yang kurang lebih levelnya setara gitu ya, adalah kesediaan mereka untuk mengirimkan mahasiswanya ke sini. Karena selama ini yang menjadi masalah adalah kita mengirimkan mahasiswa kita ke sana, tapi nggak ada yang bersedia di sini. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Atau kalau mau lebih tantangan, masyarakat lebih suka tantangan ya, kita bisa menjalin kerjasama dengan kemarin kita ke Turki akhir tahun yang lalu ya. Itu biaya hidupnya di sana juga sangat terjangkau. Menunya bagi yang suka apa istilahnya daging-dagingan, daging beneran maksudnya, itu juga banyak di sana ya. Oke Bapak Ibu semuanya, ini untuk detailnya bisa disimak di sini. Silakan Pak Anjar, waktunya 2 menit lagi. Ya. Ini next Mas, dicatat aja. Oke. Next. Next. 3.3. Dipencet aja ya. Next. Oke. Bapak Ibu semuanya, ini adalah pelebatan buah. Ini apa yang selama ini menjadi termasuk keinginan saya Bapak Ibu semuanya. Ini pelebatan buah adalah perluasan jejaring, di mana kita bisa membangun jejaring. Atau slide sebelumnya coba. Oke. Di mana kita berharap bisa membangun jejaring dengan industri, di mana kalau kita membangun jejaring industri kita bisa memanfaatkan siklus yang namanya teaching, industry engagement, dan research. Dan ini basisnya adalah mahasiswa S1 ya. Dengan mahasiswa S1 kita didik dengan baik, nanti dia akan lulus bekerja di industri, nanti dia akan menjadi akses kita masuk ke industri dan juga menjadi akses kita untuk menggali data, kemudian jadi research. Dan kita teachingnya berdasarkan hasil riset yang kita lakukan di industri ya. Nah terus kemudian selama ini kita telah banyak melakukan MOA dan MOE, tapi sepertinya masih perlu intensifikasi untuk implementasinya. Jadi itu yang kita lakukan sekaligus untuk mendukung MBKM. Next, berikutnya ini adalah peningkatan, bisa di next slide-nya. Oh bukan, yang sebelumnya. Ini adalah kita melakukan peningkatan kualitas riset dan publikasi setelah ini. Nah, ini adalah kita memberikan dukungan kepada mahasiswa kita agar bisa punya tempat untuk melakukan riset secara khusus gitu ya. Dan ini adalah salah satu keinginan saya, di mana kita bisa punya writing day, kemudian punya space, common space untuk melakukan writing up research hanya dengan model food and beverage yang seadanya gitu kan. Itu kalau kita bisa menyepi seperti itu, sebenarnya suatu kenikmatan yang tersendiri bagi seorang peneliti. Bukan apa-apa yang diinginkan oleh peneliti, bukan apa-apa, hanya ketenangan dengan adanya cemilan itu udah luar biasa gitu kan, termasuk saya ya. Oke Bapak Ibu semuanya. Dan yang terakhir ini adalah perbaikan dan pengembangan unit usaha. Bapak Ibu banyak tidak sadar bahwa semua dosen yang memiliki akreditasi, yang lektor atau lektor kepala, nanti akan punya kewajiban untuk melakukan penulisan buku, dan sepertinya ekonomi harus kita lebih optimalkan, karena selama ini beberapa akhir ini kalau nggak salah itu akan selama ini diembargo untuk tidak boleh menerbitkan ISBN karena adanya utang bukti fisik. Utang bukti fisik untuk menyerahkan ke Library Nasional. Baik, saya kira cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekilafan. Dan sebagai penutup,
saya tidak seberapa maaf tidak dimarahi. Saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Anjar Priyono yang sudah menyampaikan rencana aksi sebagai calon dekan FPUI. Dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Anjar. Dan untuk kesempatan selanjutnya kami berikan kepada Bapak Johan Arifin. Namun sebelumnya juga kami akan membacakan kurikulum vitae singkat dari Bapak Johan Arifin. Nama lengkap dan gelar beliau Bapak Johan Arifin SEMSI PhD. Beliau lahir di Yogyakarta pada 13 Mei 1970. Riwayat pendidikan Bapak Johan Arifin menempuh program sarjana jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi UI dan diselesaikan pada tahun 1993. Kemudian mengambil program Magister Sains di UGM dan diselesaikan pada tahun 2001. Dan untuk program doktoralnya, beliau mengambil doktor di Curtin University of Technology, Perth, Australia dan diselesaikan pada tahun 2015. Beliau pernah menjabat sebagai yang pertama, Koordinator Sistem Akuntansi dan Pajak Kantor Perbendaharaan Badan Wakaf UI pada periode 1995 sampai dengan 1999. Beliau juga pernah menjadi Direktur Pusat Pengembangan Akuntansi PPA UI pada periode 2001 hingga 2005 dan beliau juga menjadi Direktur Utama PT Global Prima Utama UI Inet pada 2005 sampai dengan 2009 dan beliau juga pernah menjabat sebagai Koordinator Program Magister Akuntansi FEUI pada periode 2016 sampai dengan 2018. Dan tentu saja saat ini beliau merupakan ketua jurusan akuntansi sejak 2018 hingga saat ini. Dan itulah kurikulum vitae singkat dari Bapak Johan Arifin. Dan untuk selanjutnya kami undang Bapak Johan Arifin SEMSI PhD untuk menyampaikan rencana aksi. Disilakan. Baik, yang kami hormati Bapak Ketua Badan Wakaf UI, Pak Supartono sudah pulang ya. Kemudian Bapak Rektor UI yang diwakili oleh Warek 2 Bapak Jenderal Arifin. Kemudian Dekan FPUI yang diwakili oleh Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Pak Arif Rahman. Dan juga Bapak dan Ibu dosen dan teknik yang kami hormati dan kami muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau tadi Pak Agus di sana, Pak Anjar di sini, saya nanti akan di sini dan di sana. Ya, baik. Senang sekali hari ini saya diberi kesempatan untuk mengemukakan unek-unek saya yang berupa plan sebagai salah satu calon dekan FPUI periode 2022-2026. Nah, tema besar yang saya angkat adalah pencapaian excellent faculty melalui good faculty governance dan penerapan nilai-nilai Islami. Nah, baik. Berikutnya, ya. Terima kasih. Selanjutnya, dalam menyusun rencana aksi ini ada beberapa dokumen UI yang saya pakai sebagai acuan, yaitu rencana aksi rektor terpilih 2022-2026, kemudian RIP, ya, rencana pengembangan UI 2008 sampai 2038, kemudian dokumen audit mutu dan audit kinerja, serta laporan dekan FPUI akhir periode 2021. Next. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kondisi terkini kalau kita lihat saat ini FPUI sudah banyak capaian-capaiannya, baik capaian fisik maupun yang non fisik kalau kita lihat saat ini.
Nah, tetapi kalau kita melihat beberapa dokumen, terutama dokumen audit mutu dan kinerja dan juga laporan fakultas pendidikan akhir periode lalu, ada beberapa hal yang perlu dilanjutkan dan dikembangkan atau dikuatkan gitu. Nah, sehingga nanti dalam beberapa ide-ide aksi ke depan nanti beberapa program atau aktivitas yang ada itu adalah kelanjutan dan penguatan dari program yang sudah ada. Nah, kemudian beberapa masukan atau ide dari kolega dekat, ya, dari teman itu juga saya pakai untuk dipaparkan di rencana aksi ini. Next. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, mohon next Pak. Ya, kalau kita lihat REP UII itu ada 4 tahapan. Tadi sudah diungkapkan oleh Pak Agus Darjono ya. Tahap 1, 2, 3, dan 4, dan kita ada di tahap yang ketiga saat ini. Kita memasuki tahap ketiga, yaitu tahap pre-research university. Tahap ini merupakan tahap peralihan atau tahap transisi dari teaching university ke research university. Ya, coba next Pak. Tentunya dalam tahap ini kita perlu persiapan yang matang ya, dari teaching university yang delivering and transforming knowledge ke arah creating knowledge ya, sehingga kita perlu persiapan yang matang, tidak hanya dari sisi SDM saja, tapi juga dari sisi organisasi, fasilitas, anggaran, dan juga program-program yang baik yang matang. Tadi Pak Kandidat pertama Pak Agus Darjono sudah mengungkapkan secara kuantitatif keadaan saat ini, dan kita bisa melihat bahwa dari sisi SDM kita masih perlu ditingkatkan. Nah, depan saya kira ada banyak hal yang perlu kita siapkan untuk agar tercapai excellent faculty tadi. Excellent faculty yang saya maksud juga adalah track, ya. Fakultas ekonomi, fakultas bisnis dan ekonomi kan on the right track, sesuai dengan track dalam REP, yaitu kalau saat ini 2022 sampai 2026 yaitu ke arah pre-research university. Itu maksud yang saya maksud dengan excellent faculty, jadi on the right track. Next. Nah, sehingga saya ada sedikit modifikasi masukan ya, muatan yang bisa dimuati untuk membuat program-program ke depan, yaitu kita tetap yaitu dengan menggunakan konsep university governance yang diturunkan dalam bentuk good faculty governance ya, dan tentunya juga tidak lepas dari penerapan nilai-nilai Islami, karena UII di tengah itu Islami, sehingga perlu kita terus kita kembangkan dan kita kuatkan untuk mencapai excellent faculty tadi. Next. Nah, prinsip good faculty governance itu ada tarif ya, transparansi, accountability, responsibility, dan fairness, dan saya tambahin lagi yang berupa penjaminan mutu dan relevansi serta efektivitas dan efisiensi. Ini sebenarnya merupakan penjabaran dari mercy of God. Kita sudah punya mercy of God di UII. G-nya itu governance, God. Nah, itu mungkin akan lebih dimuat itu lebih bagus lagi gitu, karena ada beberapa poin yang belum tercover di sana. Ini cuma pola pikirnya saja, kita mau membuat program supaya mempunyai landasan pikir seperti dengan menggunakan prinsip-prinsip good faculty governance. Next. Nah, nilai Islaman juga harus kita muatkan dalam membuat program dan aktivitas, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Saya kira tidak perlu saya jelaskan lebih rinci. Next. Nah, berikut adalah rencana aksi. Rencana aksi yang akan yang seharusnya kita lakukan yang kedepannya untuk mencapai tadi kondisi yang target pre-research university tadi atau excellent faculty tadi, yang kita tetap menggunakan bingkai tujuan strategi UII yang sampai sekarang masih relevan saya kira, yaitu penguatan akar, penjualan cabang, dan juga pelebatan buah. Next. Nah, ini saya kira next ya. Nah, ini saya kira bingkai rencana aksinya ada 3.
penjualan cabang dan juga pelebatan buah, dan ini adalah program dan juga aktivitasnya. Nanti akan kita coba jabarkan karena waktunya mepet. Saya terus saja. Kita mulai dari penguatan akar. Yang pertama adalah penguatan nilai keislaman dan kebangsaan serta kapasitas internal. Ya. Program pertama adalah peningkatan integrasi nilai keislaman dan kebangsaan. Saya kira ada beberapa hal yang perlu saya buat di sini. Ya, yang pertama adalah bentuk akademik, pola pembinaan keagamaan mahasiswa, kemudian pola pembinaan keagamaan tetik dan dosen, dan yang saya buat adalah penguatan karakter dan akhlakul karimah. Ya. Sivitas akademika serta kegiatan komunikasi dan silaturahmi personal dan unit ini penting sekali. Ya, jadi komunikasi antar personal dan antar unit, ya, antar tendik, antar dosen dan tendik, antar dosen dan antar unit, antar prodi, antar jurusan. Ini perlu kita bangun kembali, kita kuatkan kembali. Karena sebuah organisasi itu akan melesat, akan bagus begitu ketika komunikasi yang di dalam itu baik. Nah, ini perlu kita siapkan program-programnya nanti. Kemudian next Pak. Nah, pengembangan kualitas dosen dan tendik saya kira ini normatif ya, yaitu komposisi penaikan komposisi doktor dan juga guru besar dan juga menaikkan ya posisi lektor kepala kita, lektor dan lektor kepala. Karena sekarang ini seperti yang disampaikan Agus tadi adalah minimal itu adalah lektor, ya. Sehingga kita lebih tinggi dikit ya, kita mengejar ke arah lektor kepala dan guru besar. Kemudian peningkatan penjualan mutu itu juga saya kira bagaimana caranya kita mengeliminasi temuan-temuan rutin di audit mutu maupun audit kinerja itu penting dan harus dikawal. Dikawal itu penting ya, harus dikawal. Next. Nah, pemantapan tata kelola organisasi di lingkungan FBE dengan adanya statuta yang baru, statuta tahun 2017 itu muncul satu organ baru di bawah fakultas yang namanya jurusan. Ya. Nah, saat ini sudah hampir 4 tahun ini masih kadang-kadang terjadi overlap. Mana-mana yang menjadi bagian dari WT-nya jurusan dan WT-nya prodi. Nah, ke depan ini perlu kita eliminasi, kita kurangi lagi dengan cara apa? Dengan cara membuat mungkin ya SOP detail, ya, jumlah detail sehingga nanti ini memang bagian dari jurusan, ini memang bagian dari prodi. Itu penting sekali ya. Ke depan harus kita siapa itu. Kemudian evaluasi dan monitoring penataan administrasi akademik dan keuangan program magister dan doktor saat ini sudah berjalan. Kita evaluasi kalian nanti bagaimana akan kita lakukan perbaikan, harus dikawal karena program magister dan doktor memang bagian penting dari fakultas bisnis dan ekonomika. Tidak hanya FBE sama dengan S1 tidak, tapi FBE sama dengan S1, S2 dan S3. Next. Kemudian meningkatkan dan mempertahankan akreditasi serta meningkatkan rekomendasi internasional prodi. Ini masih dalam rangka penyuluhan cabang. Ada 8 prodi yang sudah unggul, ini perlu kita pertahankan lebih susah daripada mencari ya kan, sehingga perlu kita kita maintain ya, termasuk SDM tadi kan. SDM itu tidak bisa instan, harus digarap konsisten dan berkesinambungan selama mungkin nanti periode 4 tahun ke depan. Next Pak. Kemudian pengembangan program internasional dan gelar ganda ini sudah masuk ke masih ke penjualan cabang. Rebranding prodi, ada beberapa prodi yang menurun ya mahasiswanya, ada yang bagus konsisten. Nah, bagi prodi yang berkurang ini perlu rebranding supaya untuk menaikkan lagi animo calon mahasiswa yang masuk ke prodi tersebut. Nah, sehingga perlu rebranding dan juga perlu inovasi promosi yang kreatif. Karena yang dihadapi adalah generasi Z ya. Post milenial, sehingga perlu kreatif. Terus next, kemudian juga rekrutmen mahasiswa asing ini penting ini karena di beberapa dokumen kita sangat kurang, juga perlu kita upayakan untuk dinaikkan. Kemudian ekosistem teknologi informasi, kita akan coba buat sistem supporting untuk layanan untuk proses belajar mengajar. Saat ini sudah ada psikotama dan yang mungkin psikotama itu belum dipakai oleh semua jurusan, semua prodi. Nanti ke depan harus dipakai oleh semuanya karena memang lebih
memudahkan, ya, memudahkan proses administrasi, ujian, skripsi, ya, ujian bimbingan dan sebagainya. Karena itu juga bisa dipakai di level S2 dan S3. Dan juga nanti akan dikembangkan beberapa modul pendukung lainnya yang support administrasi dan juga pelayanan administrasi juga proses belajar mengajar di FBUI. Next. Kemudian pembukaan program studi baru dengan memanfaatkan kondisi ini PJJ ini ada kemungkinan kita mengembangkan lagi prodi baru, tapi juga perlu kita perhatikan ya kondisi SDM kita. Karena kalau itu karena penting ya, SDM itu sangat perlu untuk mendapat akreditasi unggul. Dan D3 menjadi sarjana terapan juga kita kawal terus. Insya Allah dalam dekat-dekat ini sudah turun SK-nya dan akan kita siapkan, harus disiapkan segala sesuatunya terkait dengan marketingnya, ya, fasilitas-fasilitasnya dan sebagainya. Kemudian pengembangan keterampilan internasional dan nasional, evaluasi MOA, kita punya banyak MOA. Itu perlu kita lihat, kita petakan mana MOA yang jalan, tersendat dan yang lancar. Nah, yang tidak baik yang tersendat itu perlu kita benahi ya, dan kita kawal ya, untuk supaya berjalan dengan baik. Kemudian meningkatkan keterangan dari alumni ini penting juga. Kita punya alumni yang gede, sudah lama sekali ya, dan punya banyak alumni. Ini perlu kita, potensi alumni perlu kita garap juga. Next, perbuatan buah ya. Kemudian peningkatan kualitas penelitian saya kira penting. Peningkatan penguatan pusat pengembangan dan pusat studi itu juga perlu digarap, karena riset dan publikasi itu ada di sini senternya. Organisasinya perlu kita kuatkan dan juga aturan-aturannya nantinya. Ya, 30 detik lagi. Ya, kemudian peningkatan kualitas program pengabdian kepada masyarakat sama. Dan tulis ini yang paling penting adalah yang kalau saya temui di beberapa dokumen hasil audit itu adalah kita kurang dana dari luar. Penelitian dan dari luar itu perlu kita genjot lagi nanti. Baik penelitian maupun pengabdian, bagaimana kita mendapatkan dana supporting untuk penelitian dan pengabdian dari luar, ini juga perlu kita fasilitasi dan kita garap. Dan juga peningkatan desa binaan dalam rangka untuk meningkatkan pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat itu kalau bisa ya jalan lokal nanti ke luar Jawa atau juga bahkan ke luar negeri. Dan ini akan melibatkan dalam rangka program pembuatan buah, program manfaat bagi FBUI. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan berkenan dan mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf batin atas kekurangan. Saya dengan juga pantun seperti Pak Dus tadi ya. Irian Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Yayasan, kemudian ada yang namanya DTPK, ada yang namanya NIDK, ya, ada juga yang namanya dosen negara.